Baik Ustadz, kita akan beralih ke informasi lainnya, di mana untuk menekan peredaran minuman keras yang banyak terjadi saat perayaan Natal dan Tahun Baru, ribuan botol miras dimusnahkan pihak Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat. Pemusnahan ribuan botol minuman keras digelar di halaman Mapolres Subang, Jawa Barat pada hari Kamis. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan alat berat dengan disaksikan unsur Muspida daerah Subang dan sejumlah tokoh masyarakat. Selain untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa yang sebelumnya merenggut belasan nyawa di wilayah Jawa Barat, langkah ini juga untuk mengantisipasi peredaran miras yang ramai di momen libur Natal dan Tahun Baru. Ribuan botol yang dimusnahkan adalah hasil sitaan tim gabungan sejak bulan Maret hingga bulan Desember 2020. Alhasil, sebanyak 8.000 lebih botol miras dan 200 liter ciu dimusnahkan. Untuk miras ada tersangka nggak? Ada. Berapa orang? Ada 3 orang. Tadi sudah dibacakan saya dengan daripada dan HP-nya sudah ada, ketetapan dari pengadilan yang sudah ada. Rencananya razia minuman keras ini akan terus digencarkan tim gabungan hingga terciptanya kondisi aman dan kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Upaya pemusnahan ribuan botol minuman keras oleh aparat penegak hukum patut kita dukung bersama. Selain dapat menyelamatkan jiwa dari dampak buruk akibat mengkonsumsi minuman keras, juga mencegah dari perbuatan mungkar yang bisa saja terjadi akibat pengaruh alkohol. Ini Ustaz, gimana ini minuman yang memabukkan tentunya kan dilarang dalam Islam. Tapi selalu saja ada saja umat Islam yang tergoda untuk mengkonsumsinya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Saya kalau lihat gambar tadi itu mengingatkan kepada dulu ketika ayat Al-Quran turun pada tahap terakhir pengharaman khamar, karena khamar diharamkan itu melalui beberapa tahapan ya. Tahapan yang terakhir itu yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90-91. Begitu turun ayat itu, para sahabat itu beramai-ramai keluar lalu kemudian membuang dan memecahkan botol-botol minuman keras itu ya. Jadi betapa mereka itu memiliki kesadaran yang tinggi ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu tradisi minum khamar itu sudah mendarah daging ya. Oleh karena itu dalam Islam pun pengharamannya itu juga bertahap melalui 4 tahap ya. Tapi begitu turun perintah larangan secara mutlak, mereka dengan sukarela menghancurkan minuman-minuman keras itu ya, membuangnya. Ini satu bentuk kepasrahan, ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi ini bagaimana? Sudah jelas-jelas haram, tapi kok masih ada saja. Nah, ini yang perlu diperbaiki adalah kesadaran beragamanya itu ya. Jadi kita harus betul-betul meningkatkan kesadaran beragama kita ini. Untuk apa sebenarnya kita beragama ini? Untuk apa kita mengikuti perintah Allah lalu menjauhi larangannya? Kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti karena ada mudaratnya bagi kita. Baik secara fisik maupun secara sosial ya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang mengharamkan khamar itu kan dikatakan dalam surat Al-Baqarah itu adalah wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dosanya itu lebih besar. Memang di situ ada manfaatnya, tapi ada madaratnya. Madaratnya itu lebih besar ya. Di dalam surah Al-Maidah secara tegas itu bahwa di situ memang ada unsur permusuhan yang akan ditimbulkan oleh minuman khamar itu. Orang kalau lagi mabok itu kan lepas kontrol diri sehingga bisa melakukan macam-macam ya. Kriminalitas itu terjadi karena banyak dilakukan di bawah karena tidak sadar akibat pengaruh alkohol dan lain sebagainya ya. Dan kalau sudah itu terjadi, maka wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, pasti salatnya ditinggalkan, tidak ingat Allah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali madarat khamar itu baik bagi individu yang bersangkutan secara fisiknya maupun di lingkungan sosialnya ya. Oleh karena itu Islam secara tegas mengharamkan khamar atau minuman keras. Oke, baik Ustadz, yang dilarang di Islam itu tandanya ada mudaratnya untuk kita dan orang-orang di sekitar kita.